Matt Groening, sang kreator, saat itu ia sedang diminta untuk membuat animasi pendek untuk sebuah acara bernama The Tracey Ullman Show. Awalnya, Groening ingin memakai karakter dari komiknya sendiri, yaitu Life in Hell. Tapi ia berubah pikiran dan Groening pun menciptakan karakter baru untuk memulai animasinya. Nah, di saat itulah serial The Simpsons tercipta. Awalnya The Simpsons hanya sebatas serial pendek dari The Tracey Ullman Show. Namun, karena kepopulerannya, Matt Groening pun mengadaptasi The Simpsons untuk menjadi serial penuh dengan awal debutnya pada tanggal 17 Desember tahun 1989 di jaringan Fox dengan episode spesial Natal yang berjudul Simpsons Roasting on a Fire. That's a paper. I bet Bart can think of a million things to do with these. A little squeak toy. It says it's for dogs, but she can't read. This one's mine, and this one's mine. This one's mine. And They're all yours. Hey, Mr. Simpson, you dropped your pork chop. Give me that. Dalam seri keluarga The Simpsons, terdapat 5 karakter dalam keluarga The Simpsons yang bernama Homer Simpson, Marge Simpson, Lisa Simpson, Maggie Simpson, dan yang paling populer adalah Bart Simpson. Matt Groening sebagian besar menandai atau menamai masing-masing tokoh berdasarkan dari nama anggota keluarganya sendiri. Namun, berbeda untuk Bart, ia memilih nama Bart dikarenakan kata itu terdengar seperti kata brat dalam bahasa Inggris yang artinya anak nakal. Sejak kepopulernya The Simpsons, dunia Springfield berkembang pesat. Karakter-karakter baru bermunculan, humor satir mulai menjadi ciri khas, dan perjalanan The Simpsons berubah dari sekadar kartun menjadi cerminan kehidupan Amerika. Yang pertama pasti ada Homer Simpson, kepala keluarga atau ayah dari keluarga ini, sekaligus seorang pria yang bekerja di pabrik nuklir yang selalu hidup dalam ketidakpastian, bukan karena dunia luar, namun karena dirinya sendiri. Homer adalah sosok yang sering membuat keputusan buruk, mudah marah, dan sangat suka makanan, terutama donat, bir duff, atau apa saja yang bisa dimakan. Hampir semua makanan atau hampir prioritasnya itu utamanya adalah makanan. Yang lucu adalah Homer bukan tokoh sempurna, justru itulah daya tariknya. Ia mempresentasikan kekurangan manusia, yakni malas, ceroboh, tapi tetap punya hati. Entah di mana. Di sisi lain ada Marge Simpson, pilar keluarga dengan rambut birunya yang menjulang tinggi yang ikonik. Dialah yang menjaga keluarga Simpsons untuk utuh di tengah kekacauan yang sering Homer ciptakan. Marge adalah gambaran dari ibu dan istri yang sabar, berusaha tetap positif dan hampir selalu menjadi yang paling waras di rumah itu. Namun, ia juga bukan tanpa kekurangan. Ada kalanya Marge terasa lelah, terjebak, dan merasa tidak dihargai. Dan itu semua pun membuatnya terasa lebih nyata. Ia bukan hanya pendamping Homer, tetapi karakter dengan ceritanya sendiri. Kadang ia tampil tegas, kadang rapuh, dan kadang selalu punya cahaya yang membuat rumah keluarga Simpson tidak hancur total. Lalu yang ketiga ada Bart, si anak sulung keluarga, simbol kenakalan yang legendaris. Bart adalah anak yang selalu menemukan masalah, bahkan ketika tidak mencarinya. Dari menjahili kepala sekolah Skinner, membuat lelucon ke Nelson, hingga menulis pesan-pesan konyol di papan tulis di setiap opening episode. Bart adalah definisi dari anak nakal dalam budaya pop. Namun di balik tingkahnya yang menyebalkan, Bart adalah representasi dari masa kecil yang penuh energi, rasa ingin tahu, dan keinginan yang menentang batas. Kadang ia masih menyebalkan, namun kadang ia selalu menarik untuk diikuti. Lalu yang keempat ada saudaranya yang jauh berbeda darinya, yaitu Lisa Simpson. Adalah jiwa cerdas dan sensitif dari keluarga. Pada usia 8 tahun, ia punya kecerdasan yang jauh di atas rata-rata. Ia mencintai buku, seni, musik jazz, pemikiran kritis, dan terkadang terlalu serius untuk hidup di kota se-chaos Springfield ini. Lisa sering menjadi terasing. Ia hidup di keluarga yang tidak selalu memahami kerumitan pikirannya, tetapi justru disitulah keunikan Lisa. Ia menjadi suara moral, representasi idealisme, dan refleksi dari banyak anak-anak yang merasa berbeda di dunia nyata. Ia mungkin kecil, tapi pengaruhnya besar. Banyak episode yang memperlihatkan sisi emosionalnya dalam kedalaman karakter.
Lisa yang bahkan melebihi orang dewasa sekitarnya. Dan yang terakhir akhirnya adalah Maggie, si bayi pendiam yang hampir tidak pernah bicara. Meski kecil, Maggie sering memiliki momen-momen epik yang membuat penonton terkejut. Mulai dari adegan dramatis, heroik, hingga situasi absurd yang justru membuatnya menjadi karakter cult favorite. Karena tidak berbicara, ekspresi kecil dari mata dan mulutnya justru itulah yang menjadi kekuatan naratif bagi Maggie. Maggie membuktikan bahwa karakter yang diam pun bisa sangat berpengaruh dan berekspresif. Namun, hal yang menarik adalah keluarga ini bukan adalah satu-satunya bintang. Springfield juga dipenuhi dengan ratusan karakter-karakter unik. Tetangganya yang fanatik sekaligus religius, bos perusahaan nuklir yang dingin, hingga badut TV yang depresi. Semua karakter ini membuat dunia The Simpsons merasa hidup seperti kota nyata yang kebetulan penuh dengan keanehan, tapi realistis. Nah, sejak awal, The Simpsons tidak pernah berusaha menjadi kartun keluarga biasa. Ia memilih jalannya sendiri, yaitu humor satir. Lewat keluarga kuning ini, mereka menertawakan politik, budaya pop, skandal, selebriti, masalah sosial, bahkan situasi dunia nyata. Dan yang menarik itu kritikannya. Kritikannya itu dibungkus dengan lelucon yang seringkali terlihat bodoh, namun sebenarnya sangat cerdas. Serial ini juga mendorong lahirnya era baru animasi dewasa. Tanpa The Simpsons, mungkin kita tidak akan mengenal yang namanya Family Guy, South Park, Rick and Morty, dan serial animasi satir lainnya yang kini mendominasi dunia hiburan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang orang-orang sering kaitkan dengan The Simpsons ini animasi yang bisa meramal masa depan. Sebenarnya ini tidak. Ini bagian yang sering banyak dipenasaran orang ya. Singkat saja, The Simpsons itu sering kali dikaitkan dengan serial yang bisa meramal masa depan, seperti yang saya bilang sebelumnya. Ada yang bilang serial ini berasal dari masa depan lah, ada yang bilang kreator itu bisa, ada yang bilang kreatornya atau pembuatnya itu si Matt Groening itu bisa melihat masa depan dah, ada yang lainnya, bla 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 bla. Tapi sebenarnya semua itu adalah hal yang salah, udah jelas lah pasti. Nah, sebenarnya semua itu bisa dibilang hanya kebetulan karena yang kalian lihat dan dibahas itu cuman itu aja sebenarnya. Nah, bingung kan? Ada yang bingung kan? Kalau nggak bingung, wah keren sih kalian. Jadi gini, Matt Groening kan pasti memproduksi banyak episode. Sekarang saja sudah 700 lebih kalau nggak salah saat video ini dibuat. Dari sekian banyak episode itu, pasti yang dikaitkan dengan meramal masa depan hanya ada beberapa aja kan? Nah, itulah yang sebenarnya terjadi. Yang episode-episode dikaitkan dengan masa depan itu hanya satu dari sekian banyaknya episode. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu dikarenakan Matt Groening sendiri, selain orang yang suka menggambar kartun maupun komik, Matt Groening juga seorang yang suka dengan humor, satir, terutama kritik dan cerita absurd. Selain itu juga ada beberapa hal yang sering ia pelajari adalah perilaku manusia dan kritik sosial, filsafat, dan masih banyak lagi. Jadi, Matt Groening tidak sembarangan membuat serial animasi kartun. Dia membuat serial The Simpsons berdasarkan pengetahuan dia mengenai dunia politik sosial dan yang lainnya. Contoh episode-episode yang termasuk adalah Donald Trump. Ketika Donald Trump Contoh episode-episode yang termasuk adalah Donald Trump ketika menjadi presiden pada episode Back to the Future tahun 2000. Saat itu The Simpsons menampilkan masa depan di mana Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Adegan itu terlihat satir sebenarnya, bahkan agak mustahil jika dipikir orang pada saat tahun itu. Namun pada tahun 2016, Donald Trump benar-benar memenangkan pemilu. Kemudian ada smartwatch atau jam tangan pintar yang ada di episode Lisa's Wedding pada tahun 1995. Tak jauh dari Apple Watch, ada The Simpsons yang menampilkan gadget berbentuk jam tangan yang bisa digunakan untuk menelpon dan berkomunikasi. 19 tahun kemudian, teknologi itu pun menjadi kenyataan pada tahun 2014.
Kemudian yang ketiga ada Lady Gaga di Super Bowl pada episode Lisa Goes Gaga tahun 2012. Serial ini memperlihatkan Lady Gaga tampil terbang di atas penonton dengan tali saat konser. Tahun 2017, dalam Super Bowl, Lady Gaga melakukan aksi yang hampir sama, terjun dari atap stadion dan melakukan aksi akrobatiknya. Dan terakhir, ya saya ambil 4 aja agar lebih cepat, sekaligus masalah durasi juga saya mulai capek. Ada pandemi virus global yang hampir mirip dengan COVID, yaitu pada episode March in Change pada tahun 1993. The Simpsons menampilkan pandemi bernama Osaka Flu yang menyebar ke Springfield dan membuat panik para warga hingga rumah sakit pun menjadi penuh dan terjadi salah seinformasi. Kejadian ini sangat mirip pada dunia kita pada era tahun 2019 hingga 2022. Sangat mirip dengan terjadinya pandemi COVID-19 pada saat itu. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan baru kali ini saya bersemangat dan aneh entah kenapa, mungkin karena intro baru, ya itu pun coba asal-asalan sih. Ya, asal buat dan gaspol dah, yang penting selesai. Terima kasih untuk menonton video ini dan bye, dadah.